No justice! No peace! No justice! No peace! No justice! No peace! Halo kawan-kawan, dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Bandung Supporter Alliance. Udah lama tidak bersua nih. Kali ini kami kembali dengan konten baru, yaitu audiobook yang berasal dari kumpulan zin-zin yang telah kami buat. Harapannya sih membawa zin dari rak-rak bacaan ke telinga kalian. Di tribun kami bersuara lantang, di jalanan kami meninggalkan jejak, tapi di antara teriakan dan tinta ada cerita yang harus didengar. Cerita tentang pertarungan yang tak selalu terlihat. Oke, dalam zin isu satu ini, kami mengangkat tema sepak bola dan rasisme. Sebuah refleksi tajam tentang prasangka yang menggerogoti semangat solidaritas. Zin pertama akan kami bagi menjadi dua part. Part pertama ini akan membuka lembaran tentang cerita rasisme di lingkungan supporter dan jejak rasisme di Indonesia. Maka dengarkan, resapi, dan mari berbicara lebih dalam. Sebelum lanjut, silahkan subscribe, like, and comment sesuka kalian. Bagi saya, rasisme adalah gejala yang muncul dari penyakit yang bernama diskriminasi. Diskriminasi ini bisa muncul dalam bentuk apapun, termasuk stereotip yang berlanjut pada rasisme yang juga muncul sebagai perasaan benci, takut, was-was, atau khawatir pada orang asing, atau xenofobia. Rasisme sebagai topik dari zin ini hadir sebagai keresahan terhadap pelaziman kekerasan dalam sepak bola terhadap supporter tim rival. Pelaziman ini kemudian yang merenggut banyak nyawa orang dan membawa nestapa pada sepak bola yang seharusnya dirayakan dengan gembira. Penulis pertama mengangkat dua peristiwa yang pernah dialaminya selama nyetadion di Stadion Siliwangi dan melihat praktik rasisme dalam sepak bola dari dekat. Tulisan kedua berbicara soal rasisme dalam sepak bola yang di Indonesia ternyata diinisiasi oleh kolonialisme. Sedangkan tulisan ketiga membongkar mitos rasisme yang hadir dalam narasi-narasi kesukuan. Tulisan terakhir berbicara bagaimana semangat kolektivisme hadir sebagai jawaban atas narasi kekerasan dan rasisme di dalam tubuh pendukung sepak bola Indonesia. Oleh Mar, pengajar dan antropolog amatir. Cerita dari Tribun Timur Siliwangi. Oleh Mar, antropolog amatir. Saat itu mendiang Ayi Betik masih hidup, dan siapapun rasanya bagi anak remaja yang mengirangi Persib, tribun sebelah timur seakan menjadi area yang memiliki nuansa yang beda, seakan hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk area tribun tersebut. Waktu itu saya merasa terpanggil untuk menghadirkan diri saya di area timur. Stadion Siliwangi bagi saya seperti Stadion Hakburi. Jarak lapangan dengan penonton begitu dekat. Sekali waktu saya pernah menyaksikan bagaimana gagahnya Beckham Menga menyusuri garis tepi menghadapi bek-bek berbadan besar. Dan ia berhasil membobol gawang Persija. Semua kilasan itu terasa begitu dekat dan intim. Saya masih ingat betul kejadian saat saya masih SMP, zaman dimana nonton Persib cuma Rp10.000. Saya adalah salah satu dari sekian anak yang saat itu rela mabal mengantri tiket di depan loket pagi hari sebelum pertandingan dimulai. Bobotoh lama yang pernah mengalami mengantri tiket paham benar bagaimana deretan manusia yang susah diatur, sehingga harus ada tentara yang membentak dan membawa pentungan saja yang bisa mendisiplinkan mereka. Tapi tentu bapak tentara kesayangan kita tak mengerti kalau keresahan bobotoh ini berdasar kepada tiket yang bisa habis kapan saja. Habis secara goib di loket dan tiba-tiba ada di tangan calo tiket dengan harga yang berkali lipat. Pertandingan sore itu dimulai jam 15.30. Tapi rebutan antrian orang-orang yang bergegas masuk stadion sudah dimulai sedari 14.30. Bagi siapapun yang ingin melihat bagaimana manusia bisa egois dan begitu acuh terhadap yang lainnya, maka jajalan manusia yang berebut masuk stadion adalah salah satu contoh insting hewani yang ada di dalam diri manusia muncul untuk menjadi yang paling unggul. Dalam hal ini adalah bisa masuk ke stadion dan menemukan tempat yang nyaman. Wajar sih sebetulnya. Sekarang era di mana tiket konon tak bisa dipalsukan saja, stadion selalu penuh sesak. Padahal
Panitia selalu membuat tiket berada di bawah jumlah maksimal penonton di stadion. Cobaan menjadi supporter Persib tidak hanya berhenti di sana. Masih ada sederet kisah soal helm hilang, motor Aib dicuri maling, si DA yang copot dari wadahnya sehingga motor harus didorong hingga rumah yang berada di Kopo. Pacar atau gebetan yang diketrek oleh lelaki bau tuak murahan yang dibawa dalam plastik hitam dan diminum dengan sedotan, sungguh kondisi yang menyebalkan. Karena rasanya ingin nonjok saja. Lelaki macam itu tapi temannya banyak, sehingga yang ada cuma sekedar gurutuan belaka. Semua kekesalan atas cobaan menjadi supporter yang datang ke stadion ini terlepas semua ketika bisa berteriak dan mengumpat tim lawan. Lega rasanya. Satu hal yang membuat saya jijik dengan yang namanya rivalitas adalah momen saat lawan Persipura. Orang mengatakan jika rivalitas cukup di lapangan saja. Bagi saya tidak. Sejatinya bagi saya bermain atau menonton sepak bola adalah seperti merayakan kebersamaan sebagai sesama manusia yang terpaksa dibeda-bedakan karena perkara harga tiket. Teriakan supporter terasa nisbi terdengar oleh para pemain yang berada di lapangan. Saya seperti sekian puluh ribu anak muda lainnya yang saat itu berada di Stadion Siliwangi, penuh gairah untuk mendukung tim yang saya cintai ini. Di sore hari itu adalah Persipura Jayapura yang menjadi lawan dari Persib. Saya masih ingat tatapan kakak Edward Ifak Dalam, kapten Persipura saat itu. Saat orang yang berada di depan saya meneriaki, Edu, seraya mengangkat pisang tinggi-tinggi. Kakak Edu membalas dengan tatapan kecewa yang demi Tuhan tidak bisa saya lupakan seumur hidup saya. Kejadian itu membuat saya tak pernah sedikit pun menginjakkan kaki di tribun timur lagi. Rivalitas macam apa jika sudah menyinggung martabat sesama manusia? Dejek anjing dibunuh saja. Nyanyian ancaman seperti itu seperti keluar begitu saja dari mulut saya. Seakan hal yang lumrah dan lazim seperti ribuan orang yang lainnya yang meneriakkan hal yang sama. Tapi pernahkah kita berpikir nyanyian-nyanyian seperti itu terekam dan tak pernah mati dalam banyak ingatan anak-anak kecil yang juga turut menonton di stadion? Sehingga dalam benak mereka supporter lawan adalah semacam anjing yang heran dan boleh saja untuk dibunuh. Sekali bertemu supporter dari lawan, ya akhirnya dibunuh. Lalu mereka semua orang menyesal tragedi, tapi tahun depan kalau ada lagi supporter lawan ketemu di stadion, maka pukuli lagi dan menyesali lagi. Lingkaran setan yang terus begitu saja. Rivalitas macam apa jika sudah meneriaki untuk membunuh pihak lawan karena ia berbeda pilihan tim yang didukung dengan kita? Provokasi macam apa yang menyamakan manusia lain dengan anjing? Cerita yang barusan saya bagikan adalah cerminan bagaimana pikiran kita yang sudah terserap pada diskursus kapitalisme sepak bola dengan semangat kompetisinya. Perjuangan untuk menjadi terbaik sudah dimulai sedari mendapat tiket dan sampai nanti pulang menuju parkiran. Hidup menjadi supporter laksana perjuangan menjadi yang paling ada di antara yang lain. Survival of the fittest kalau kata Darwin. Kita berusaha menjadi paling kuat dan dapat bertahan dari tantangan alam di antara rimba hutan yang bernama kompetisi sepak bola yang sudah tidak menarik lagi. Saya sendiri semenjak Persib juara Liga tak pernah datang lagi ke stadion lagi. Sudah tidak menarik. Semangat against modern football bagi saya seharusnya adalah semangat membawa sukacita dalam mendukung tim sepak bola. Jika kalian masih membenarkan perilaku-perilaku provokasi dengan merendahkan orang lain, tentu saja Anda adalah kaum sesat yang berpikir kalau pihak yang diprovokasi tak akan terpancing dan membalas. Rasanya sebelum tulisan ini usai, saya perlu mengingatkan jika rasisme bukanlah penyakit. Ia adalah gejala yang sesungguhnya berasal dari yang lebih akut yang bernama diskriminasi. Jika Anda masih membawa pisang dan menyawakan tim dari timur sebagai kera, atau Anda masih menyamakan supporter lawan dengan anjing dan layak dibunuh, dan jika Anda sudah seperti itu, selamat, Anda berhasil melanggengkan rasisme. Supporter, rasisme dan sepak bola oleh Randi. Rasisme adalah penyakit akut yang tetap eksis di masyarakat dewasa ini. Dalam KBBI, rasisme berasal dari kata rasialisme yang berarti prasangka berdasarkan keturunan bangsa, perlakuan yang berat sebelah terhadap suku bangsa yang berbeda-beda. 2. Paham bahwa ras diri sendiri adalah ras yang paling unggul. Kesialan tersebut kemudian terjadi di sepak bola.
Meskipun tak ada catatan pasti kapan rasisme muncul dalam sepak bola, tapi tahun 1970-an dapat dikatakan menjadi penanda rasisme muncul dalam sepak bola, terutama ketika klub-klub multi-etnis telah menjadi hal yang lumrah di Eropa. Kehadiran klub-klub multi-etnis itu hadir bersamaan dengan perilaku xenofobia dan rasisme serta berbagai kekerasan dan hooliganisme yang semakin menjamur. Berbagai sikap diskriminatif tersebut terjadi baik di antara para penggemar, pemain, atau pelatih sekalipun. Kita juga seharusnya menyadari ketika berkaca dengan berbagai stereotip terhadap orang Asia. Seperti yang tercantum dalam Asian Cannot Play Football, orang-orang Asia seringkali dicap sebagai submisif dan lemah. Diskriminasi tersebut sudah menjadi bangkai busuk yang tak juga kunjung hilang baunya di Eropa. Survei yang pernah dilakukan oleh Commission for Racial Equality menyatakan bahwa hanya 10 pemain Asia di berbagai akademi sepak bola pada 2006 dan hanya 4 pemain yang berasal dari Asia yang bermain di kasta profesional. Dewasa ini pun tak jauh berbeda. Baru-baru ini kita mendengar salah satu pemain andalan Spurs asal Korea Selatan, Heung Min Son, mengungkapkan berbagai pengalamannya ketika mendapatkan diskriminasi oleh para penggemar di Inggris. Sama halnya dengan di Prancis, rasisme seakan telah menjadi budaya di sepak bola mereka. Contohnya pada 2011, sebuah rekaman hasil diskusi Laurent Blanc diangkat ke publik oleh Mediapart. Di diskusi tersebut, Blanc menyarankan agar akademi sepak bola di sana memberikan batas kuota kepada para pemain Afrika. Diskriminasi rasial pun sudah tak asing lagi di kalangan penggemar. Banyak dari mereka mencaci para pemain asing dan imigran kepada lawan atau bahkan kepada tim sendiri ketika kalah. Seperti yang pernah dikatakan oleh Karim Benzema, "Ketika kami menang, aku Prancis. Ketika kami kalah, aku Arab." Tahun lalu saja, laporan diskriminasi rasial kepada Kick It Out atau yang dulu dikenal dengan Let's Kick Racism Out of Football naik lebih dari 20%. Dan itu mungkin belum termasuk berbagai diskriminasi rasial yang terjadi di liga-liga amatir dan keterbatasan akses untuk melapor. Jika kita berbicara mengenai rasisme di sepak bola, mungkin sekilas kita akan menempatkan fokus kepada sepak bola Prancis, Jerman, ataupun Inggris. Sayangnya rasisme di Indonesia seringkali disalahpahami, terutama di sepak bola yang akhirnya membuat sebagian besar dari kita tidak menyadari betapa besarnya masalah tersebut, atau bahkan tidak menganggap eksistensi dari rasisme itu sendiri. Tetapi sesungguhnya rasisme di sepak bola Indonesia pun bukan lagi hal baru, bahkan jauh sebelum PSSI dibentuk. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, masyarakat dikelompokkan berdasarkan ras. Ketentuan tersebut tertulis resmi dalam pasal 162 Jungto pasal 131 Indische Staatsregeling atau peraturan mengenai pembagian golongan oleh pemerintahan Hindia Belanda. Golongan tertinggi adalah mereka yang berdarah Eropa atau ras kulit putih. Ironisnya, golongan yang dimaksud ini juga meliputi keturunan Jepang. Di bawahnya adalah golongan timur asing atau Tionghoa, Arab, dan India. Sementara bumi putra atau pribumi berada di golongan terendah. Akibatnya, klub-klub sepak bola juga dibentuk berdasarkan ras. Maka tak heran pada masa tersebut nama-nama klub pun menonjolkan kelompok rasnya. Lalu bagaimana sekarang? Kenyataannya tak jauh berbeda. Memang tak ada lagi pengelompokan klub-klub dan pemain sesuai ras dan keturunannya. Tapi bukan berarti rasisme lenyap begitu saja. Kepercayaan bahwa sepak bola bisa menjadi salah satu sarana untuk menyampaikan berbagai isu sosial, kemudian dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk ikut menyerukan pemikiran-pemikiran bodohnya seperti rasisme, homofobia, seksisme, dan semacamnya. Berbagai kasus diskriminasi yang terjadi di sepak bola kemudian seringkali tak terindahkan atau ditutup-tutupi. Bahkan, induk organisasi sepak bola dunia sekalipun tak mampu berbuat banyak, yang membuat berharap kepada mereka adalah sia-sia. Maka dari itu, kita haruslah memahami inti dari berbagai masalah tersebut. Rasisme adalah fenomena yang kompleks, dan itu merupakan salah satu bagiannya. Kita membutuhkan pemahaman tersebut ketika bersama teorisasi dalam untuk mengetahui bagaimana rasisme bekerja. Karena rasisme memiliki banyak wajah, seorang rasis selalu bisa mengelak bahwa dia bersikap rasis, karena menolak eksistensinya sendiri adalah salah satu bagian dari rasisme. Seseorang yang aku kenal pernah bercerita bagaimana rasisme sangat menjamur di kalangan penggemar Semen Padang FC.
Mereka seringkali mengolok-olok pemain lawan asal Papua atau Afrika. Bahkan seringkali juga pemain asal Jawa mendapatkan perlakuan serupa. Ironis karena saat itu tim mereka sendiri dihuni pemain-pemain yang berasal dari Papua, Jawa, dan pemain asing dari Afrika. Atau ketika beberapa waktu lalu postingan salah satu akun bobotoh menjadi viral karena ajakannya untuk membawa pisang di pertandingan Persib melawan Arema. Hal tersebut rencananya akan ditujukan kepada Makan Konate. Bodohnya lagi, hal tersebut dipicu hanya karena Konate merupakan mantan pemain Persib dan justru memilih bermain untuk Arema setelah kontraknya selesai dengan tim asal Malaysia. Dari situ kita dapat melihat dengan jelas bahwa sejatinya banyak dari pelaku diskriminasi rasial di kalangan penggemar sepak bola di Indonesia ini tidak benar-benar menyadari bahwa tindakannya merupakan kesalahan serius terhadap kemanusiaan. Tapi bukan berarti kita hanya duduk dan memakluminya. Dengan itu kita bisa melihat bagaimana buruknya dampak rasisme yang eksis selama ini, lalu mengapa justru sebagian dari kita masih mempraktekkan hal-hal diskriminatif hanya karena alasan perbedaan, atau mengapa kita tidak berdiri dan melawannya. Rasisme dalam bentuk apapun bersamaan dengan seksisme sudah seharusnya kita tendang jauh-jauh dari sepak bola. Dan jangan berhenti di situ, kita juga perlu menjaga kawasan tempat tinggal dan bergaul bebas dari segala bentuk diskriminasi. Penyadaran kepada mereka yang tidak benar memahami inti permasalahannya adalah penting. Tapi ketika mereka menolak untuk mengerti dan tak mau mengakui kesalahannya, kadangkala memang disitulah kegunaan tangan dan kaki kita.